hak birahmatillah wa bisolati wa salami anta nurullah wir qalbana ya ayuhan nas tubu ilallah innallaha yuhibbul awwabina ayyadaqallah bihaqqin nabi anta nurullah nawir qalbana wahai manusia taubatlah pada Allah. Sungguh Allah suka orang yang bertaubat. Allah menguatkanmu dengan hak Nabi. Sang cahaya Allah, cahayai hati kami, ya Khalilullah. Biyadin birahmatillah wa bisolati wa salami wasta'inu bi sabri wa salah innallaha yuhibbul qaribina fayansurullah bijahin nabi anta nurullah qalbana minta tolonglah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah suka orang mendekatinya. Allah menguatkanmu dengan wajah Nabi. Sang cahaya Allah, cahayai hati kami, ya Khalilullah. Kuzna ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wassalami anta nurullah fazkurullah ala kulli halin innallaha yuhibbu zakirina wa rahmallah bifadlin nabi antanu nawir. Ingatilah Allah pada segala keadaan. Sungguh Allah suka orang yang mengingatnya. Kasih Allah padamu karena keutamaan Nabi. Sang cahaya Allah, cahayai hati kami, ya Khalilullah. Biyadin ya kafiyana wa bisolati anta nurullah qalbana ya ayuhan nas sallu ala nabi
Innallaha yuhibbul qaimina baldan thayyiban bisolati ala nabi. Qalbana wahai manusia, bersalawatlah pada Nabi. Sungguh Allah suka orang yang bersalawat, negeri jadi makmur dengan salawat atas Nabi. Sang cahaya Allah cahayai hati kami ya Khalilullah. Biyadin ya kafiyana rahmatillah wa bisolati wassalami anta nurullah nawir qalbana alina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ullahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Khatir wa Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkabul segala hajat-hajat kita. Allah selalu merestui, meredai keadaan-keadaan kita, dimasukkannya kita ke dalam orang-orang yang mardiyah, yang mendapatkan keredaan Allah Azza wa Jalla di dunia dan akhirat. Dibersamakannya kita bersama penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Futuhul Ghaib minggu kemarin, wa minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara manusia ya Tuhan, di dalam Al-Qur'an ada yang mengharap hidupnya hanya dunia saja. Di antara manusia juga ada yang mengharap untuk akhirat saja. Ada di antara mereka yang mengharapkan dunia, kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Sungguh mereka itu bertingkat-tingkat minggu kemarin. Nah, tingkat pertama orang yang mengharap dunia dan akhirat. Tingkat kedua orang mengharap akhirat saja. Tingkat ketiga adalah orang yang hanya mengharap Allah aja wajar. Sudah kita pelajari ilmunya kemarin. Kemudian mulai dari kelompok kedua, ketiga, maupun kelompok yang pertama semuanya masuk surga. Jadi semua umat Islam ini masuk surga. Ya lah. Nah, nang dunia akhirat itu masuk surga. Nang akhiratnya masuk surga. Yang Allah aja masuk surga juga. Cuma surga itu bertingkat-tingkat. Nah itu pulang masalahnya. Ada juga yang masuk surga melewati dulu, melewati disiksa dulu 500 tahun. Ya kalau kalau lucut sempat 500 tahun lah. Itu kemarin. Kemudian yang paling enak itu mereka itu yang duduk menunggu yaumul hisab, sambil duduk-duduk diberikan kepada mereka hidangan-hidangan sambil menunggu berakhirnya yaumul hisab. Nah, mudahan kita tergolong ke situlah, yaitu kelompok yang bigairi hisab lah. Nah, kadang melewati banyak pertanyaan lagi, sudah nyata lulus dah. Panjur li nafsika najara rahmatan wa syafqatan. Perhatikan dirimu,
Adakah bekas pada dirimu itu rahmat Allah? Wa syafqatahu, atau kasih sayang Allah pada dirimu? Orang yang dikasih sayang itu Allah ialah yang hatinya tertahu selalu kepada Allah. Yang minggu kemarin dia ingat terus dengan Allah, kemana dia berjalan mengingat Allah terus. Nanti dia berzikir dengan lisan, nanti dia berzikir dengan hatinya, nanti dia berzikir dengan dirinya, zikir gairu masmu bila harfin wala sautin, berzikir tanpa huruf, tanpa suara. Nanti dia bisa zikir ruh, nanti dia mungkin zikir yang disebut dengan zikir ruh, itu zikir sifat-sifat, mengenal sifat-sifat Allah, zikir yang mengingat sifat-sifat Allah. Mungkin dia berzikir yang bersifat lebih lagi daripada itu, zikir sir. Sir itu zikir rahasia yang dimulai dengan kalimat hu, yang sampai akhir tidak diucapkan lagi hu itu. Kemudian bermakna secara khusus siriyah, yaitu tentang jama, keindahan Allah dan kebesaran Allah. Karena kita masuki lagi bagian itulah supaya paham. Orang-orang itu, maka perhatikan dirimu. Bila kamu sudah dapat mengingat Allah itu terus dengan berbagai cara dalam kehidupanmu, berarti itu nyata-nyata bekas daripada rahmat Allah pada dirimu. Wa aqtaralaha khairul qiblatain wa apradaha anil aqwali su'i minas sayatinil insi wal jinni waj'alil kitabi was sunnah. Engkau pasti memilih dalam hidup ini dalam dua kiblat, satu kiblat kebaikan, satu kiblat kejahatan. Di mana poros kamu itu? Maksudnya alur dirimu ini kemana dalam hidup ini? Kepada jalur kebaikan kah atau jalur keburukan kah? Bila jalur keburukan ke neraka, bila jalur kebaikan kita ke dalam surga. Nang jadi masalah tuh tersangkut di tetangga. Tersangkut di tetangga. Nah, ini ngali banar. Lah. Jadi mun tersangkut tuh kayak apa? Nya ada nang tersangkut tuh. Palu ini mah kali kakawanan ratan membeca tuh, nah ratan membeca palu kawanan sesama beca juga dibunguli. Rupanya bulan puasa kala ada nang di giliran nang di atas palu ini teguring pas ada orang datang. Oh aja palu langsung aja palu yang sana. Udah diatarakan palu karena giliran kan kawan itu teguring. Karena digarak palu. Sekalinya orang tuh tak tinggal bungkusan pulang nang mana tuh bulik palu. Sekalinya ada bungkusan di beca nih, wah imong bana palu pas bana gesan buka puasa nih aja palu. Sekalinya kakawanan tadi itu nang ditinggalkan itu ributnya kenapa palu manu jar. Tapi rupanya ada orang baik memberi nasi bungkus di anu nih di beca-beca nang lain itu palu terlambat. Sama aja palu karena papa juga aku dapat bungkusan juga aja palu. Artinya aku dua dapat jatah, matar orang dapat ongkos, dapat bungkusan, pulang bungkusan orang tertinggal. Ya lah. Nah, kadang-kadang palingnya maghrib buka puasa kan, makanan naik bimbai. Kawan itu makanan juga anu nih. Soalnya nasi Padang. Oh, nasi Padang kan orang. Ada orang Padang kalau bagi. Palui buka juga. Sekali buka bungkusan palu apa paku sekalinya. Tertinggal paku orang kalinya nasi bujurannya palu. Culas kala. Ini masalah tersangkut di tengah jalan. Nih ningali bener. Ilmu, menuntut ilmu ngalang-ngalang juga ilmu kada pas, ilmu banyak belajar ilmu macam-macam tapi kada pas. Yalah. Suka juga mendengar ceramah. Cuma nang didengarkan ceramah tuh nang dari A sampai Z ke hulu ke hilir aja ilmunya kada ada juga. Nah, yalah salah terpilih nang didengarkan. Yalah, nang tidak meningkatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tidak memberikan ilmu kita meningkatkan iman aja kepada Allah Azza wa Jalla. Waj'alil kitabi was sunnah, karena imamuka, karena itu imamaka, karena itu peganglah imammu dalam hidup ini.
yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Kitab Allah wa sunnah Rasul itu kamu kan tidak bisa memahaminya, maksudnya pegangi ulama yang bisa mengerti tentang kitab Allah dan Rasulnya. Kita dengarkan nasihat beliau seperti nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita mendengarkan beliau berarti kita sama mendengarkan memahami Al-Quran dan sunnah. Wa ma'atakumur rasul faquzuhu wa ma nahakum anhu pantahu wattaqullah. Dan apa saja atakumur rasul, apa yang datang daripada rasul, faquzuhu, ambillah, wa ma nahakum, apa saja yang dilarang oleh rasul, pantahu, maka tegahlah dirimu, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, memahami ayat ini saja seringkali orang salah paham. Disangka setiap sunnah Nabi, setiap perbuatan Nabi yang sifatnya menganjurkan, yang sifatnya menyuruh, itu disangkanya wajib. Padahal itu keliru. Apa saja yang timbul dari hadis itu tidak bisa mewajibkan. Hukum tidak bisa mewajibkan. Sifatnya hanya sunat saja. Kecuali apa yang ditahan oleh Rasulullah, itu yang bisa berupa wajib kita tinggalkan. Kecuali dilarang oleh Rasulullah. Saya berikan banyak beberapa hal kasus demikian tentang sunnah. Banyak orang salah memaham. Untungnya kita misalnya bermadzhab fikih kita adalah fikih Imam Syafi'i. Saya berikan contoh. Mendengar pian, ada orang mengucapkan sebuah hadis buai. Nah lah hadisnya, innal gulam murtahanun bi akikatihi. Sesungguhnya seorang anak yang dilahirkan itu murtahanun itu artinya ditahan atau murtahan tergadai bi akikati, dengan akikahnya. Nah kan pertanyaannya aja orang, ini menunjukkan hadis ini wajib kita berakikah. Nah ujar Imam Syafi'i tidak, bukan wajib itu. Satu hadis itu berita aja. Hadis itu hanya berupa berita. Menyuruh tidak, adalah suruhnya lah, tidak ada. Menahan tidak aja lah, hanya berkisah aja. Dua, akikah itu tidak ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis, ya kah? Jar Imam Syafi'i, akikah itu hukumnya sunat muakkad saja, tidak wajib. Nah kenapa jadi kayak itu? Karena hadis-hadis Nabi yang lain banyak. Contoh, ketika Fatimah beranak, ya lah, lakinya siapa Fatimah nih? Saya diterima Fatimah Ali bin Abi Thalib kada berduit. Ujar Nabi, setiap anak yang dilahirkan bila laki-laki sata ini 2 ekor kambing, bila anak perempuan satu ekor kambing. Ali menggawilah, kada digawi Ali. Ya lah, jangan 2 ekor kambing jale, seekor kambing gin gereda. Ya kah? Beranai Ali, coba lo wajib kayak Pak. Nah, suatu saat Nabi bersedekah kepada Ali. Nah, li aku ada seekor kambing aja li anak lakian lah, anak lakian. Nah, seekor kambing aja li seekor kambingnya disembelih. Aturan laki-laki itu berapa? 2. Nabi gen seekor aja kan mamalakan Nabi berarti lah. Nah itu membuktikan bahwa akikah itu tidak wajib, hanya sunat muakkad bagi pulang yang mampu. Mun anggaran berhutang ke sana kemari kan usah gin. Ya kalau lah. Nah, mun kada kawa kambing bang guru boleh lah, ayam boleh aja. Cuma ngarannya lain akikah, ngarannya berselamatan aja. Ulah. Nah, kayak itu cara memelakannya. Ya kalau lah. Nah itu paling bagus cara memahaminya. Nah, makanya itu untungnya kita mengikuti ulama. Kesimpulannya akikah itulah akikah. Kesimpulannya tadi, kalau kita ingin selamat, taatilah ulama-ulama. Ya lah, pahami pelajaran mereka. Ulama di sini seperti ulama-ulama yang tersebut di dalam kitab-kitab yang sudah diakui, seperti Imam Syafi'i dalam bidang fikih,
turunannya ya nangkai Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Baidawi, sampai kalau di Kalimantan ini Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kalau bidang ketuhanannya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, mudah-mudahan dimengerti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, suatu salawat nang dikayakan kami dalam ilmu dan rezeki. Salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Umai makan nyaman, lidah selera masakan Padang. Di rumah makan Simpang Raya, Jalan Sutoyo S Banjarmasin. Di rumah makan Tanjung Indah, Kayu Tangi Banjarmasin. Makan elok bersama Kampung Melayu Banjarmasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Umai urang Banjar, si Anang wan Galuh Banjar. Balentak baduduk balajar di Majlis Nurullah Banjarmasin balajar.